Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Sampai 2250. Zhou Liren membungkuk dan berkata, bawahanku akan mengingat ajaran tuannya dan mengubah wajah mereka dan menjadi manusia baru di masa depan. Yah, kamu kembali ke dinasti leluhur Sisu. Tan Yun berkata, setelah kamu kembali, keberadaan Yunxi dan aku hanya bisa memberitahu Dao King Dazun, dan tidak ada yang tahu, termasuk Kaisar Sisu. Oke. Bawahan mengerti. Zhou Liren berkata dengan hormat, Tuan, kemana Anda akan pergi jika Anda dan ketujuh putri tidak kembali? Wilayah Laut Iblis penuh dengan bahaya. Bawahan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menjaga Yunxi dengan baik. Tan Yundao. Hati-hati, Tuan dan tujuh putri, dan bawahanmu akan pergi. Setelah kata-kata Zhou, dia menghilang ke langit dengan perasaan yang melonjak. Bagi Zhou, merupakan berkah terselubung untuk bertemu dengan Tan Yun. Setelah Zhou Liren pergi, Tan Yun memasukkan Senzu ke dalam Zuji, dan kemudian mengorbankan pagoda ruang waktu yang diberikan Fang Zixi kepadanya untuk pertama kalinya. Sesaat kemudian, setelah jiwa Tao Hongmeng yang digigit pulih, Tan Yun melangkah keluar dari menara Dewa Ruang Waktu dan menggantung di kehampaan. Yunxi, silakan masuk ke menara Dewa Ruang Waktu, kata Tan Yun. Saya tidak. Yu Yunxi menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya, tersenyum dan berkata, aku ingin kamu terbang bersamaku. Aku ingin bersamamu, bukan di menara. Tan Yun tersenyum dan memegang tangan lembut batu giok tanpa tulang milik Yu Yunxi. Segera, mereka melakukan keterampilan mengubah wajah. Yu Yunxi masih tampak seperti wajah Bopeng. Siap, Tan Yun berkata dengan lembut. Oke, Yu Yunxi mengangguk dan dipimpin oleh Tan Yun. Mata indahnya menunjukkan kebahagiaan keluarga putrinya. Sekarang kita sudah siap, ayo pergi. Suara mendesing. Tan Yun memimpin Yu Yunxi dan menari-nari rambutnya, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan bola-balik melintasi lautan sihir. Waktu berlalu, 20 tahun kemudian. Awalnya, Tan Yun butuh 30 tahun untuk mengemudikan Senzu dan mencapai area terlarang di tengah area Laut Ajaib. Namun, hanya butuh 20 tahun setelah dia memimpin Yu Yunxi untuk terbang. Ketika Anda mencapai pinggiran area terlarang dari Laut Ajaib, laut luas di bawah ini gelap gulita seperti tinta. Melihat ke bawah ke laut dalam yang gelap di bawah, Yu Yunxi tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Tan Yun merasakan ketegangan Yu Yunxi dan berbisik, jangan takut, semuanya ada padaku. Suara Yu Yunxi jatuh. Dia tidak tahu apa yang dia temukan. Tiba-tiba, wajahnya pucat dan tubuhnya yang halus bergetar. Tetes keringat kacang jatuh dari dahi halus Yu Yunxi. Dia melihat ke bawah ke laut di bawah dengan ngeri dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun, yang sedang terbang, berhenti terbang segera setelah dia menemukan gejala Yu Yunxi. Memegang wajah pucat dan mengerikan Yu Yunxi, dia berkata dengan gugup, Yunxi, ada apa denganmu? Apa yang salah? Tubuh Yu Yunxi jauh bergetar hebat, bergegas ke Tan Yun. Yunxi, jangan takut padaku. Tan Yun memegang erat tubuh Yu Yunxi yang gemetar dan bertanya, katakan padaku, ada apa? Tan Yun, lihat laut di bawah. Yu Yunxi berkata dengan ngeri. Tan Yun melihat ke bawah dan menemukan bahwa laut masih gelap dan normal. Tan Yun mengerutkan kening, Yunxi, tidak ada apa-apa. Tidak, Yu Yunxi bergidik dan meninggalkan pelukan Tan Yun. Dia menunduk dengan wajah pucat dan berteriak ngeri, ah. Iya, Tan Yun, lihat. Yu Yunxi tampak sangat ketakutan dan berteriak sekuat tenaga. Tan Yun tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, tetapi dia masih tidak melihat apa-apa. Tapi di mata Yu Yunxi, itu berbeda. Dalam pandangannya. Tapi wajah seorang wanita muncul di air laut yang gelap di area terlarang lautan iblis. Wajah wanita itu besar dan sangat pucat. Meski begitu, masih bisa dilihat bahwa itu adalah wajah yang memukau. Apa yang membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka adalah bahwa wanita itu memiliki sepasang pupil darah, dan rambut panjangnya mengapung dengan laut yang gelap seperti darah.
Air laut yang gelap, wajah pucat wanita itu, pupil darahnya, dan rambut merah panjangnya menggambarkan gambaran yang menakutkan. Namun, Tan Yun tidak bisa melihat apapun kecuali laut yang gelap di depan matanya. Tapi Yu Yunxi benar-benar melihatnya. Yunxi, ada apa denganmu? Tan Yun berkata dengan mata khawatir, tidak ada apa-apa di bawah. Ya, sungguh. Tan Yun, percayalah, sungguh. Yu Yunxi ketakutan setengah mati dan berkata dengan suara gemetar, lihat, dia masih di laut. Wajahnya pucat, dia memiliki sepasang pupil darah, dan rambutnya yang panjang seperti darah. Tan Yun, aku sangat takut. Ah! Dalam teriakan keras Yu Yunxi, dia menemukan bahwa pupil darah wanita itu sedang mengawasinya. Dia ketakutan, Tan Yun, bawa aku pergi. Ayo. Tanpa banyak berpikir, Tan Yun mengambil Yu Yunxi, yang lembut dan ketakutan, dan terbang di sekitar tepi area terlarang. Dalam benak Tan Yun Huai, Yu Yunxi tiba-tiba memiliki kenangan masa kecil. Ketika dia masih muda, dia sering mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi buruk, ketika dia masih muda, Yu Yunxi tidak dapat mengingat berapa kali dia terbangun dalam mimpi buruk. Setiap kali saya bangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuh saya, setiap saat. Baru saja, apakah ini mimpi atau fantasi? Selama ribuan tahun, saya tidak pernah mengalami mimpi buruk ini lagi, tetapi mengapa saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini? Ketika Yu Yunxi menggigil di tangan Tan Yun, lengan dan pikiran, suara serak seorang wanita terdengar di benaknya, Anda Sier, bukan? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah satu-satunya putri dari putri ajaib saudara perempuanku. Kamu memiliki darah ajaib paling murni di wilayah laut ajaibku. Sier, ingatlah bahwa kamu adalah iblis, kamu bukan manusia, kamu adalah putri-putri iblis. Cepat atau lambat, darah ajaib di tubuhmu akan menembus segel. Bibi, aku akan menunggumu kembali di area ganas iblis di area terlarang area laut iblis. Ketika suara wanita serak yang tertinggal di benak Yu Yunxi terputus, Yu Yunxi jatuh koma di pelukan Tan Yun. Pada saat ini, wajah wanita di laut ajaib menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Yunxi, Tan Yun, memegang Yu Yunxi, tampak cemas dan buru-buru melepaskan kesadaran ilahi untuk memeriksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia merasa lega dan menemukan bahwa dia hanya pingsan dan tidak masalah. Tan Yun terbang dengan Yu Yunxi di tangannya dan berkata, Yunxi berkata ada wajah mengerikan seorang wanita di laut, tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya? Jika dia adalah ilusi, dia seharusnya tidak. Dia memiliki 6 tingkat Tao dan Tuhan. Bagaimana dia bisa tidak tahu apakah itu ilusi atau kenyataan? Kenapa begini? Bagaimanapun, Tan Yun tidak dapat mengetahuinya. 4 jam kemudian, senja. Matahari terbenam merah di langit, sangat indah, tetapi laut di bawah Tan Yun masih dalam dan gelap. Keindahan cahaya matahari terbenam tidak sesuai dengan air laut di wilayah laut ajaib. Tiba-tiba, wajah Tan Yun senang. Dia menemukan bahwa bulu mata Yu Yunxi di lengannya mengipasi dan perlahan membuka matanya yang indah. Yunxi, bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tan Yun berkata dengan prihatin. Ini hanya sakit kepala, Yu Yunxi berkata, dan mendapati dirinya dipeluk oleh Tan Yun dengan pipi kemerahan. Suara itu seperti nyamuk dan terbang, aku baik-baik saja. Turunkan aku. Oh bagus. Tan Yun tersenyum canggung, menurunkan Yu Yunxi, membawanya terbang dan bertanya, Yunxi, setelah kamu pingsan, laut di bawah masih air laut, dan tidak ada yang abnormal. Tapi aku benar-benar melihatnya. Wajah kecil Yu Yunxi sedikit putih dan matanya sedikit ketakutan. Saya juga menemukan bahwa dia telah mengawasi saya dan mengatakan sesuatu kepada saya nanti. Pada saat ini, Yu Yun mengingat suara di benak Sier, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah satu-satunya putri-putri ajaib saudara perempuanku, dan kamu memiliki darah ajaib paling murni. Di wilayah laut yang terpesona. Sier, ingatlah bahwa kamu adalah iblis, kamu bukan manusia, kamu adalah putri-putri iblis. Cepat atau lambat, darah ajaib di tubuhmu akan menembus segel.
Bibi, aku akan menunggumu kembali di daerah terlarang Laut Iblis. Pada saat ini, kata-kata Tan Yun membuyarkan pikirannya. Yunsi, apa yang dia katakan padamu? Aku, Yunsi menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat. Pikiranku sangat kacau. Yunsi tidak lupa, tetapi dia khawatir dia benar-benar iblis, dan Tan Yun tidak akan menyukainya saat itu. Jika kamu bingung, istirahatlah dan jangan memikirkannya. Tan Yun berkata dengan prihatin. Yunsi mengangguk dan menutup matanya. Pada saat ini, teka-teki yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di benaknya. Dia bilang aku adalah putri-putri iblis, dan dia adalah bibiku. Mengapa dia mengatakan itu? Tapi itu tidak benar. Ibuku adalah Ratu Kaisar Sisu. Bagaimana dia bisa menjadi putri iblis? Jika apa yang dia katakan itu benar, apa yang terjadi? Memikirkan hal ini, Yun dan Sidu memutuskan untuk meminta tuan dan kakek untuk mencari tahu misteri pengalaman hidupnya setelah kembali ke dinasti leluhur Sisu di masa depan. Pada saat ini, Yunsi curiga bahwa jika ibunya benar-benar putri iblis, ayahnya tidak akan tahu, tetapi ayahnya tidak mengatakannya sepanjang waktu. Pasti ada alasannya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak bertanya kepada Kaisar Sisu setelah kembali ke dinasti leluhur Sisu di masa depan. 2 jam kemudian, bintang-bintang penuh dan bulan yang cerah terbenam di langit. Yunsi, yang dipimpin oleh Tan Yun untuk terbang, perlahan membuka matanya yang indah. Matanya menatap Tan Yun sangat rumit, dan ada yang lebih enggan untuk menyerah dalam kerumitan itu. Ada apa? Melihatku seperti aku akan mati. Tan Yun bercanda. Tan Yun, bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan serius? Yunsi menatap Tan Yun. Melihat penampilan serius Yunsi, Tan Yun membuang senyumnya, katamu. Apakah kamu pikir aku pria yang baik? Yunsi bertanya. Bodoh. Tan Yun berkata dengan tulus, tentu saja dia pria yang baik. Kalau begitu katakan padaku orang seperti apa aku ini. Yunsi bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, selama perjalanan ke penjara api kuno, tuan kecil dari dewa yang berbahagia mendambakan kecantikanmu. Kamu lebih baik masuk ke lautan api untuk mati. Kamu harus menjaga kesucianmu, yang menunjukkan bahwa kamu adalah wanita yang kuat dan baik. Meskipun kamu terkadang sombong dan menawan, kamu adalah wanita yang baik hati, murni dan pintar. Ditambah dengan penampilan kecantikan pertama di dinasti leluhur Sisu. Mendengarkan evaluasi Tan Yun, Yunsi memikirkan desas-desus bahwa begitu darah ajaib di dalam tubuh menembus segel, itu akan menjadi haus darah dan menjadi iblis, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Yunsi, kamu tidak akan tergerak untuk menangis. Tan Yun tahu bahwa Yunsi sedang dalam suasana hati yang buruk dan dengan sengaja menggodanya. Tidak, Tan Yun, jangan tertawa. Yunsi mengerucutkan bibirnya dan menatap Tan Yun, seolah ingin melihat menembus hati Tan Yun. Tan Yun, jika suatu saat aku berubah. Ketika kamu menjadi iblis dan memasuki jalan iblis, kamu bukan manusia. Apakah kamu tidak menyukaiku? Akankah kamu menjauh dariku dan bahkan membunuhku dengan cara yang benar? Mendengar pidato itu, Tan Yun terkejut bahwa Yunsi tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia berkata dengan jujur, Yunsi, apakah kamu iblis atau manusia? Kamu adalah temanku. Dalam hati saya, setan dan manusia semuanya adalah makhluk. Tidak ada yang disebut kejahatan, dan manusia berbeda dari kebaikan. Beberapa makhluk memiliki kulit yang bagus dan menyebut mereka manusia, tetapi tindakan mereka tidak sebaik setan. Segala sesuatu di surga dan di bumi tidak memiliki kebaikan atau keburukan mutlak, dan tidak ada benar atau salah yang tak terhindarkan. Apakah Anda seorang iblis atau manusia? Anda adalah Yunsi, dan Anda adalah temanku. Tan Yun tidak bisa menyerah pada yang tertinggi. Dunia leluhur. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Yunsi merasa hangat di dalam. Jika suatu hari saya menjadi jahat, berdarah dingin dan haus darah. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, jika suatu hari kamu menjadi iblis, menjadi haus darah, kehilangan akal sehat dan ingin membunuh, aku akan melakukan segalanya untuk menghentikanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi berdarah dingin dan membiarkanmu membunuh orang yang tidak bersalah. Mendengar pidato itu,
Yu Yunxi bergegas ke pelukan Tan Yun dan memeluknya erat-erat. Tan Yun, memilikimu sebagai teman adalah berkah bagiku dalam hidup ini. Ketika Tan Yun tersenyum, Yu Yunxi meninggalkan lengan Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Yah, aku dalam suasana hati yang lebih baik, tapi Tan Yun, kamu harus ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kalau tidak, suatu hari aku benar-benar menjadi iblis, tetapi kamu tidak membantuku, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tan Yun mengangguk sambil tersenyum, menjulurkan jarinya dan menggores ujung Yu Yunxi. Yu Yunxi berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan memegang tangan kanan Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangannya dan meningkatkan kecepatan terbangnya hingga waktu yang sangat lama. Dalam sekejap mata, lebih dari 500 tahun telah berlalu. Zhou Liren tiba di kota leluhur Shizu, dengan lancar memasuki rumah tujuh putri, menemukan Dao Qing Dazun, dan memberitahunya keberadaan Tan Yun dan Yu Yunxi. Sejak itu, Zhou Liren telah menjadi kepala diaken dari rumah tujuh putri. Selama lebih dari 500 tahun, Tan Yun dan Yu Yunxi telah melewati tepi area terlarang dari area Laut Ajaib dan mencapai area Laut Dongzu Senyu. Selama lebih dari 500 tahun, Tan Yun dikepung oleh 16 gelombang perampok laut yang ingin membunuh dan merebut harta karun. Akhirnya, mereka semua dibunuh dengan kejam oleh Tan Yun. Untuk musuh, sejak ratusan ribu tahun yang lalu, Tan Yun telah datang jauh-jauh dari dunia fana. Dia tidak tahu apa itu belas kasihan. Tan Yun selalu kejam terhadap musuh. Setelah perampok ini dibunuh oleh Tan Yun, properti itu secara alami menjadi miliknya. Sekarang, jika berbagai batu leluhur tingkat Tan Yun diubah menjadi batu leluhur terbaik, mereka telah mencapai 100 miliar. Namun, dibandingkan dengan Menara Panjun, yang menghabiskan 10.000 batu leluhur kelas atas dalam satu hari, 100 miliar batu leluhur kelas atas masih terlalu sedikit. Selama penerbangan, Yu Yunxi melihat penampilan cemberut Tan Yun dan menghibur, masih ada 460 tahun tersisa sebelum Fuchasu memberi saudara perempuan Sen. Baru saja, saya melihat slip peta giok. Dengan kecepatan Anda, itu sudah cukup untuk tiba. Jangan terlalu khawatir, Saudari Sen. Mereka akan baik-baik saja. Tan Yun mengangguk dan memimpin Yu Yunxi untuk terus terbang. Waktu berlalu cepat. 360 tahun kemudian, Tan Yun memimpin Yu Yunxi dan mendarat di karang di tepi wilayah ilahi Dongsu. Akhirnya tiba di tanah suci Dongsu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menarik napas berat. Tan Yun, jika kamu lelah, istirahatlah dan lanjutkan perjalananmu, kata Yu Yunxi. Tidak, aku tidak lelah. Tan Yun berkata, mari kita lanjutkan. Tan Yun membawa Yu Yunxi naik ke udara, mengenali posisinya dan menghilang ke langit. 96 tahun kemudian. Di timur Dongzu Senyu, puncak hijau dan sunyi yang menjulang ke langit berdiri di Danau Biru. Di sini, puncak soliter berwarna hijau dan bunga-bunga saling bersaing. Langit dan bumi di atas puncak yang sunyi dan danau itu padat, dan awan yang merayap menciptakan keindahan yang luas dan tiada taraf. Ini adalah wilayah Dewa Dongsu, salah satu tempat terindah, wilayah Danau Dongsu. Di tengah area Danau Dongsu, sebuah puncak yang menjulang berdiri di antara langit dan bumi. Itu dibangun di Gunung Fangcheng yang megah di lereng bukit yang dikelilingi oleh awan. Kota alun-alun ini adalah kota alun-alun wilayah timur paling terkenal di timur Dongzu Senyu. Kota alun-alun wilayah timur dibangun oleh Sekte Dewa Dongsu. Ada banyak toko di alun-alun kota, yang dibuka oleh Sekte Dewa Dongsu. Mereka menjual pil, peralatan, simbol, susunan, dan berbagai sumber daya budidaya Sekte Dewa kepada para Dewa Dongsu. Suara mendesing. Dua berkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berambut putih ungu dan Yu Yunxi putih di luar kota Dong Yufang yang megah. Tan Yun dan istrinya masih santai. Penjaga gerbang kota adalah Dongzu Senzong, murid gerbang dalam dari 100 raja leluhur. Seorang murid laki-laki Zhuang Jingzhouxiong yang dipimpin olehnya menemukan bahwa ia tidak dapat melihat alam Tan Yun dan Yu Yunxi, ia sama sekali tidak penakut, tetapi masih tampak seperti lubang hidung yang menghadap ke langit. Semua orang bisa masuk setelah membayar 100 sushi kelas atas. Setelah masuk,
Begitu ada perselisihan dengan orang-orang, mereka akan dilindungi oleh Dongzu Senzong kami. Dari penampilan dan perilaku murid batiniah, Tan Yun dapat melihat betapa sombongnya Dongzu Senzong. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 200 batu leluhur kelas atas terbang keluar dari cincin leluhur dan digantung di depan murid dalam. Setelah menerima batu leluhur terbaik, murid batin dengan hormat menyerahkannya kepada seorang lelaki tua berusia 60-an yang duduk di bawah gerbang kota dan di kursi goyang. Namanya Han Xing. Dia adalah diaken dalam Dongzu Senzong. Han Xing masih berbaring di kursi goyang, menyipitkan mata pada Tan Yun dan Yu Yunxi. Tidak ada keraguan, diaken, tidak peduli siapa Anda dan latar belakang apa yang Anda miliki, Anda harus ingat kepada saya bahwa ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi Dongzu Senzong saya. Setelah memasuki kota alun-alun, saya akan jujur dengan diaken. Jika Anda berani membuat masalah atau tidak menghormati murid Dongzu Senzong kami, Anda akan menanggung konsekuensinya. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Tan Yun mencibir dalam hatinya dan berkata, jelas. Bajingan, suaranya terlalu rendah. Bicaralah lebih keras kepada diaken Ben. Han Xing memarahi. Tan Yun, Yu Yun dan Si menahan dorongan untuk membunuh Han Xing, dan suara mereka menjadi sedikit lebih keras, jelas. Ini hampir sama. Han Xing melambaikan tangannya seperti lalat dan memberi isyarat kepada Tan Yun ke kota. Selangkah demi selangkah memasuki alun-alun kota, Anda dapat melihat toko-toko dan paviliun, yang tersebar di seluruh bumi dan tidak dapat melihat ujungnya. Jalan-jalan yang bersilangan di alun-alun kota dapat digambarkan sebagai aliran yang terus-menerus, menunjukkan pemandangan yang sangat makmur. Setelah menemukan cibiran di mulut Tan Yun, Yu Yunxi berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana menurutmu? Tan Yun berkata, saya pikir ada begitu banyak orang luar di kota Dongyufang. Setiap orang harus membayar 100 batu leluhur kelas atas. Pada akhir hari ini, jumlahnya luar biasa. Yu Yunxi menyadari sesuatu dan berkata, apakah kamu ingin merampok diakon? Ya, tapi itu tergantung situasinya. Tan Yun berkata, mari kita pergi dan melihat penjaga toko paviliun Ling Qiao terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang yang lain. Oke, semuanya terserah kamu. Yu Yunxi menjawab dan mengikuti Tan Yun melewati kerumunan yang ramai. Butuh waktu setengah jam untuk sampai ke paviliun Ling Qiao, yang tingginya ribuan kaki. Setelah masuk, seorang gadis muda berkata dengan antusias, selamat datang di dua pendahulu. Tidak dibutuhkan. Tan Yun menyela sambil tersenyum, tolong beritahu penjaga toko Anda bahwa Tan Yun sedang berkunjung. Ketika gadis cantik itu mendengar pidato itu, matanya yang indah menunjukkan warna pemujaan yang kuat. Suara itu berkata, kakak senior Tan, nama saya Xiao Xin. Saya adalah murid dari wilayah bintang 4 seni yang telah lama dipasang di sini untuk mengumpulkan intelijen. Kakak bela diri yang lebih tua, Tan, adik perempuanmu yang terkenal telah mendengarnya sejak lama. Silakan ikuti saya. Adik perempuan bela diri Xiao, terima kasih. Kata Tan Yun. Ya, setelah pengumuman itu, Xiao Xin membawa Tan Yun dan Yu Yunxi ke paviliun elegan di lantai 7 dan dengan hormat berkata, penjaga toko, kakak senior Tan Yun ada di sini. Ketika pintu terbuka, seorang oktogenarian di wilayah Daohuang tersenyum dan berkata, Tan Xiaoyou, silakan masuk. Orang tua itu adalah teman hidup dan mati Daokun, Pang Xiao, yang telah berkeliaran di wilayah Dewa Dongzu selama bertahun-tahun, hanya memiliki tempat. Oleh karena itu, Daokun juga mendengar tentang Shen Subing yang dipenjara oleh Danau Dewa Dongzu melalui tangannya. Setelah Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki ruangan, Xiao Xin tersenyum pada Tan Yun dan turun untuk menyambut tamu lain. Di paviliun, Tan Yun membungkuk kepada Pang Xiao dan berkata, Tuan tertinggi Daokun memberitahu generasi muda bahwa berkat kekuatan besarmu untuk menemukan keberadaan istriku. Tan Xiaoyou sangat baik. Daokun adalah teman lama hidup dan mati. Tentu saja, apa yang dia minta bantuan juga merupakan hal lama. Pang Qiao berkata, mengerutkan kening dan langsung memasuki tema. Tan Xiaoyou, hanya ada setengah tahun terakhir sebelum batas waktu bagi istrimu untuk dipertimbangkan oleh Tuan Dongzu Senzong. 6 bulan kemudian,
Jika istrimu tidak setuju untuk menikah dengannya, dia akan membunuh istrimu. Fu Chasu kejam dan akan melakukan apa yang dia katakan. Selain itu, melalui hubungan dengan Dongsu Shenzong, saya juga mendengar bahwa ke-16 putra Fu Chasu mengeluarkan air liur untuk istri dan orang kepercayaan Anda yang lain. Jika bukan karena Shen Subing, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tentu saja, jangan khawatir. Ke-16 putra Fu Chasu tidak pernah menyentuh satu jari pun. Tapi setelah setengah tahun kemudian, Shen Subing menolak Fu Chasu, konsekuensinya bisa dibayangkan. Jadi Tan Xiaoyou, kamu hanya punya waktu setengah tahun untuk menemukan cara menyelamatkan istrimu. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan terdiam lama. Tan Xiaoyou, jangan khawatir. Bahkan jika Lao mati, dia akan membantumu. Pang Xiao berkata dengan tulus. Tan Yunmu berkata dengan penuh semangat, senior, kamu dan aku bukan saudara atau teman. Mengapa kamu begitu baik padaku? Pang Xiao berkata dengan ramah, karena saudara laki-laki Dao Kun berkata bahwa dia memiliki dua cucu di dalam hatinya, satu adalah Xin Bingxuan dan yang lainnya adalah kamu. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu orang tua itu untuk membantumu dengan cara apapun. Dengan segala cara, termasuk pengorbanan hidup lelaki tua itu, dahulu kala, nyawa lelaki tua itu akan hilang jika saudara Dao Kun tidak berusaha menyelamatkannya. Mendengar pidato itu, Tan Yun memikirkan wajah baik Dao Kun dan sangat tersentuh di mata bintangnya. Tan Yun tampak bersyukur, membungkuk kepada Pang Qiao dan berkata, Pang Tetua, Anda tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Generasi muda memiliki cara untuk menyelamatkan istrinya. Benarkah? Pang Xiao bertanya, Tan Xiaoyou, kamu hanya Taoisme tingkat ke-9. Bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Maafkan kekasaran saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Tan Yun berkata, jangan salah paham. Bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, tapi jika rencananya gagal, aku khawatir itu akan mempengaruhimu. Jadi, semakin sedikit Anda tahu, semakin baik. Pang Xiao mengangguk dan berkata, aku mengerti. Penatua Pang, apakah Anda punya kamar cadangan untuk saya pinjam? Kata Tan Yun. Iya, ikut aku. Setelah Pang Xiao menjawab, dia membawa Tan Yun ke kamar elegan di sebelahnya. Tan Xiaoyou, Laodi ada di sebelah. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja Laodi. Kata Pang Qiao. Baiklah, terima kasih banyak, kata Tan Yun sambil tersenyum. Terima kasih kembali. Setelah Pang Qiao pergi, Yu Yunxi menutup pintu. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur batas. Segera, menara Dewa Ruang Waktu terbang turun dari borgolnya ke tanah. Ledakan. Setelah pintu menara terbuka, Tan Yun berkata dengan dingin, keluar dari sini, kalian berdua. Tuan Shen Wu, tolong jangan bunuh kami. Shen Wu Ho, selama kamu tidak membunuh kami akan mendengarkanmu. Dengan suara memohon belas kasihan dalam kepanikan, Cheng Kun dan Fang Yuan, yang dipenjara di kolam Lingqi, berjalan keluar dari menara Dewa Ruang Waktu dan berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun menutup telinga dan berkata, selanjutnya, apa yang harus saya tanyakan? Anda menjawab dengan jujur. Jika Anda berani berbohong, saya akan memotong kaki Anda. Maksud saya apa yang saya katakan? Bisakah Anda mendengar saya dengan jelas? Dengarkan dengan jelas. Dengarkan dengan jelas. Pasangan itu panik. Pertama, beri saya pengenalan umum tentang Dongsu Shenzong, kata Tan Yun. Cheng Kun berkata dengan jujur, beritahu Lord Shen Wu bahwa Dongsu Shenzong adalah yang paling kuat dari banyak kekuatan. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Dongsu Shenzong mencakup area yang sangat luas, dengan total 300 miliar murid. Ada jutaan orang kuat di atas ranah Raja Tao. Pada saat yang sama, Patriark Fu Chasu adalah orang kuat pertama di wilayah ilahi Dongsu dan 3 teratas dari 10 pria kuat teratas di dunia leluhur tertinggi. Ada juga Fu Chaling, saudara perempuan Fu Chasu, yang merupakan kaisar dan permaisuri dari dinasti leluhur Dongsu saat ini. Dongsu Shenzong dan dinasti leluhur Dongsu adalah sekutu. Karena alasan ini, Dongsu Shenyu adalah eksistensi yang paling bersatu di antara keempat Shenyu.
Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, katakan padaku, apa 16 putra Fuchasu? Cheng Kun berkata, laporkan kembali ke Senwu Markis, Tuan kecil, Fuchatian adalah 6 tingkat wilayah Raja Tao. Jalan Fucha Tuan Muda kedua adalah 7 tingkat wilayah Raja. Gaji kaya Tuan Muda ketiga adalah 6 aspek wilayah Raja. Tuan Muda keempat, Fuchakin, adalah 5 aspek wilayah Raja. 5 Tuan Muda. Selanjutnya, sesuai dengan persyaratan Tan Yun, Cheng Kun memberitahu kerajaan ke-16 putra Fuchasu. Klik, klik. Tan Yun tiba-tiba melangkah maju dan mematahkan kaki Cheng Kun. Tidak, Cheng Kun berguling-guling di tanah dan melolong seperti babi. Tan Yun membungkuk, meraih Cheng Kun. Tan Yun menjepit leher Cheng Kun dengan tangan kanannya dan menamparkan dadanya dengan tangan kirinya. Klik. Puff. Dalam suara patah tulang yang jelas, mulut Cheng Kun disemprot dengan darah, dan organ dalamnya terluka parah. Tan Yun melakukan ini karena dia ingin menunjukkan murid surgawi Hongmeng-nya, mengendalikan pihak lain, dan membiarkan pihak lain menyingkat 16 putra Fuchasu melalui Zuli. Akhirnya, biarkan Cheng Kun memadatkan semua ingatannya tentang Dongzu Shenzong. Dengan cara ini, setelah berpura-pura menjadi Cheng Kun, tidak ada yang bisa melihat bahwa dia berpura-pura. Hanya dengan bercampur dengan Dongzu Shenzong Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan syarat memastikan keamanan. Jika Anda ingin menunjukkan murid surgawi Hongmeng dan mengendalikan Cheng Kun, Anda harus benar-benar menyakitinya. Jika tidak, jika Anda menunjukkan murid surgawi Hongmeng dengan jiwa Tao Hongmeng Anda sendiri yang sebanding dengan 6 tingkat wilayah raja, Anda tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Suami, suami, Fang Yuan memandang Cheng Kun yang jatuh ke tanah dan meratap, gemetar ketakutan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menamparkan Fang Yuan di udara dengan tangan kanannya. Bang, klik. Dada Fang Yuan runtuh, 7 lubangnya berdarah dan dia terluka parah. Tan Yun melihat ke samping ke arah Yu Yunxi dan matanya berkilauan. Yunxi dan Dongzu Shenzong semua tahu bahwa Cheng Kun dan Fang Yuan adalah suami istri. Jika Anda ingin bergabung dengan Dongzu Shenzong, Anda dan saya tidak akan dicurigai oleh siapapun. Apakah Anda takut? Saya tidak takut. Mata Yu Yunxi tegas. Di mana kamu berada, aku tidak takut. Oke, Tan Yun berkata, selanjutnya, saya akan mengontrol mereka dan membiarkan mereka memadatkan semua informasi memori melalui Zuli. Anda ingat Fang Yuan, dan saya akan ingat Cheng Kun. Ketika kita mengingat semua ingatan kita, maka kita pergi ke Dongzu Shenzong. Oke, Yu Yunxi berkata, saya siap untuk memulai. Kemudian, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng dan mengendalikan mereka, sehingga mereka mulai memadatkan semua ingatan mereka. Pada saat yang sama, Tan Yun juga mencabut penjara dari kolam roh kedua orang itu. Mereka tampak kusam, melepaskan kekuatan leluhur, dan mulai memadatkan semua ingatan kedua orang itu ketika mereka berada di Dongzu Shenzong. Gambar ingatan itu berkelebat dengan cepat. Tan Yun dan Yu Yunxi dengan cepat mengingatnya dengan kemampuan tidak pernah melupakan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari, Tan Yun dan Yu Yunxi akhirnya mengingat mereka. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Yu Yunxi ingin menghancurkan pasangan itu menjadi beberapa bagian. Karena suami istri telah melakukan kejahatan yang keji. Mereka telah melakukan segala sesuatu yang merusak alam dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa mereka buruk bagi tulang. Pada saat yang sama, Tan Yun dan yang lainnya juga belajar dari ingatan mereka bahwa begitu pegangan beberapa pejabat tinggi pintu bagian dalam Dongzu Shenzong bocor ke pejabat tingkat tinggi Dongzu Shenzong, para tetua pintu bagian dalam ini akan hancur berkeping-keping. Sesuai dengan aturan sekte. Setelah melepaskan murid Dewa Hongmeng, Tan Yun memenjarakan kolam roh kedua orang itu dan mengunci mereka di menara Dewa Ruang Waktu. Tan Yun, apa yang akan kamu lakukan? Yu Yunxi bertanya. Tan Yun mencibir, terlalu banyak yang harus kita lakukan. Dari sini, hanya butuh 10 hari ke Dongzu Shenzong dan 7 hari ke Dongzu Shenhu. Ayo pergi ke Danau Dewa Dongzu untuk menemukan Su Bing dan mereka, lalu aku akan membangkitkan kegelisahan keluarga Dewa Dongzu-nya.
Aku ingin melihat dengan mataku sendiri seperti apa rupa Fuchasu ketika dia kehilangan 16 putra. Binatang buas ini telah memisahkan saya dari istri saya selama ribuan tahun. Bagaimana saya bisa membuatnya merasa lebih baik? Yu Yunxi memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, apapun yang saya lakukan, saya akan mendukung Anda. Bahkan jika saya naik gunung pisau dan turun ke lautan api, saya tidak akan pernah mundur. Pada saat ini, Yu Yunxi tahu bahwa Tan Yun akan membalas dendam dengan gila. Yunxi, aku bertanya padamu, pil Pingguan Ding yang terbaikmu, apakah ada yang lain? Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Yu Yunxi berkata, saya tidak memilikinya sebelumnya, tetapi kemudian saya memohon kepada tuannya untuk memperbaiki tungku untuk saya. Sekarang saya masih memiliki 12. Oke, 12 sudah cukup. Tan Yun tersenyum. Tan Yun, kamu dan aku telah meminum pil ini, jadi kita tidak membutuhkannya. Yu Yunxi berkata, mengapa kamu sangat menginginkannya? Rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Kamu akan tahu mulai sekarang. Tan Yun memainkan teka-teki. Oke, Yu Yunxi tersenyum. Yunxi, pergi, ikuti aku untuk mengucapkan selamat tinggal pada Pang yang lebih tua. Kata Tan Yun. Penatua Pang, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Tan Yun dan Yu Yunxi membungkuk pada Pang Qiao. Kemana? Pang Xiao bertanya. Pergi ke Dongsu Sensong. Kata-kata Tan Yun mengejutkan Pang Qiao. Tan Xiaoyou, tidakkah kamu ingin mati? Pang Xiao menjadi pucat ketika dia menyebut Dongsu Sensong. Dongsu Sensong adalah sarang harimau. Jangan khawatir, tetua. Aku akan pergi meskipun itu sarang harimau. Mata Tan Yun tegas. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Jangan impulsif. Jika kamu memiliki 3 kedatangan panjang dan 2 pendek, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada saudara Daokun? Aku akan berhati-hati. Berhati-hatilah saat kamu sudah tua. Tan Yun berkata, setelah setengah tahun, ketika aku menyelamatkan Su Bing dan mereka, aku akan datang dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Yunxi. Ketika Tan Yun Chao memberi isyarat kepada Yunxi, dia mulai melakukan teknik mengubah wajah. Fitur wajah aslinya berubah seiring bertambahnya usia, dan segera menjadi penampilan pria parubaya. Yu Yunxi menjadi Fang Yuan dalam sekejap mata. Seperti 2 kacang polong, katanya, bagaimana kamu melakukannya? Pang Xiao menatap 2 cara yang luar biasa, Tan Xiaoyou, kamu memiliki rambut yang sama dengan Dewa Dongsu, yang lebih tua, yang lebih tua. Dan gadis Yu, kamu dan Fang Yuan, tetua kedua Dongsu Sensong, diukir dalam cetakan yang sama. Luar biasa. Saya tidak bisa melihat bahwa Anda mudah terlihat dalam keadaan tua dan dekaden. Bagaimana ini mungkin? Tan Yun tersenyum dan berkata, hati-hati, kita pergi. Tan Yun seperti 2 kacang polong dan Cheng Kun. Tan Xiaoyou, tunggu sebentar. Pang Xiao berkata dengan cemas, Cheng Kun dan Fang Yuan bukan orang asing. Mereka semua adalah 8 tingkat-tingkat Raja Tao, tetapi salah satu dari Anda hanya 9 tingkat-tingkat Tao, dan yang lainnya adalah 6 tingkat-tingkat Dewa Tao. Tan Yun tersenyum dan berkata, sesepuh dan istrinya pergi ke daerah laut ajaib dan diserang oleh hewan laut yang kuat. Akhirnya, mereka terluka parah dan kerajaan jatuh. Dan saya yang paling parah terluka. Saya menjadi abu-abu dalam semalam. Mata Pang Xiao berbinar, mengacungkan jempol pada Tan Yun, dan segera memeluk dan berkata, Penatua, aku akan mengirimmu. Oke, Tan Yun tersenyum dan berjalan keluar dari kesepakatan dengan Yu Yunxi. Setelah Pang Xiao mengirim mereka pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika dia bisa kembali dengan selamat bersama istri-istrinya dalam waktu setengah tahun, rencananya benar-benar mengerikan. Apa perbedaan antara pemuda seperti itu dan hantu? Saya telah melihat yang lebih tua dan yang lebih tua kedua. Ketika Tan Yun dan murid-muridnya bolak-balik melewati kerumunan, seorang murid dari sekte dalam Dongsu Senzong segera berlutut dengan satu lutut ke arah mereka, menunjukkan rasa hormat yang besar. Tidak ada hadiah. Tan Yun berkata dengan lemah. Itu yang lebih tua. Setelah murid itu bangun, Tan Yun dan Yu Yunxi terus berjalan di luar gerbang kota.
Dalam perjalanan, semua murid Dongzu Shenzong, baik di luar maupun di dalam, atau bahkan murid elit, menghormati Tan Yun dan mereka. Ketika Tan Yun dan Yu Yunxi melangkah keluar dari alun-alun kota wilayah timur, 100 murid gerbang dalam yang menjaga gerbang kota berlutut dengan satu lutut, saya telah melihat yang lebih tua dan yang lebih tua yang kedua. Tidak ada hadiah. Setelah Tan Yun meminta para murid untuk bangun, dia menatap dingin ke arah Han Xing yang sedang bangkit dari kursi goyang dan berlari ke arahnya. Aku telah melihat tetua besar dan tetua kedua. Han Xing mengangguk dan membungkuk seperti anjing pesek. Saya mendengar bahwa tetua besar dan tetua kedua pergi ke lautan iblis untuk berburu. Mereka akan segera kembali. Dan yang lebih tua, bagaimana alammu menjadi alam 9 lipat Tao dan manusia? Dan rambutmu. Han Xing hanyalah seorang Taois yang memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Karena itu, dia tidak bisa melihat ranah Yu Yunxi. Tanpa menunggu kata-kata Han Xing, dia dipotong oleh Tan Yun dengan suara dingin. Bajingan, kapan tetua akan kembali dari wilayah laut ajaib dan melapor kepadamu? Pak. Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, dengan busur, dan menariknya dengan keras ke wajah Han Xing. Uff. Han Xing mengeluarkan darah bercampur dengan giginya, dipompa ratusan kaki, menabrak gerbang kota dengan keras dan jatuh ke tanah. Penatua, mengapa kamu memukuli bawahanmu? Han Xing memuntahkan seteguk darah dan nada suaranya sedikit lebih tinggi. Mengapa kamu memukulmu? Mengapa kamu bertanya pada yang lebih tua mengapa kamu memukulmu? Tan Yun berkata dengan dingin, kamu pikir pemimpin ketiga dari pintu dalam selalu pamanmu, jadi kamu bisa melanggar hukum. Siapa yang mengizinkanmu berbaring di kursi goyang dan berkeliaran? Kemarilah, Ben tua. Tan Yun sekarang memiliki ingatan Cheng Kun. Secara alami, dia tahu latar belakang Han Xing. Pada saat yang sama, dia memikirkan penghinaan yang dia dan Yu Yunxi permalukan ketika mereka pergi ke kota 3 hari yang lalu. Sekarang, dia secara alami ingin menggandakan pengembaliannya. Han Xing menahan amarahnya dan mendatangi Tan Yun. Dia membungkuk dan berkata, Penatua, bawahan saya salah. Lebih keras, aku tidak bisa mendengar. Tan Yun mengangkat kakinya dan tiba-tiba menendang dada Han Xing. Han Xing mematahkan beberapa tulang rusuk, menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti karung pasir. Wow, setelah Han Xing memuntahkan seteguk darah, dia mendongak dan menatap tajam ke arah Tan Yun. Penatua, jangan pergi terlalu jauh. Pamanku adalah 3 tetua. 100 murid batiniah di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengambil napas. Apakah kamu mengancam yang lebih tua? Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, dan matanya dingin. Kemarilah, Penatua. Saya tidak. Han Xing benar-benar marah. Cheng Kun, aku akan memberitahu pamanku apa yang terjadi hari ini. Pamanku tidak akan membiarkannya pergi. Tan Yun ingin Han Xing mengatakan ini, karena dia memiliki tujuan lain selangkah demi selangkah. Bagus, bagus, berani mengancam tetua kita. Tan Yun tiba-tiba melirik murid batiniah dan berkata dengan suara dingin, apa yang harus Diakon Han lakukan menurut aturan agama? Celepuk. Murid itu tiba-tiba berlutut, laporkan kembali ke yang lebih tua. Murid itu tidak berani mengatakannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, kata Tan Yun. Murid itu merangkak di tanah dan gemetar dan berkata, beritahu Penatua bahwa Diakon Han melakukan kejahatan dan mengancam Anda. Menurut aturan agama, Penatua memiliki hak untuk memenggal kepala dan bermain kekuasaan. Oke, kamu tahu. Tan Yun tersenyum dingin dan berjalan selangkah demi selangkah menuju bintang Korea yang jatuh itu. Penatua, pikirkan 2 kali. Murid itu tiba-tiba berteriak, Penatua, aku memikirkanmu. Penatua 3 adalah paman Han Xing. 3 tetua memiliki pengaruh besar di gerbang dalam Dongzu Shenzong. Kamu. Alih-alih menunggu pidato muridnya, Tan Yun berkata, beritahu para tetua dari keluarga besar ini, yang memiliki keputusan akhir di Dongzu. Gerbang dalam Tuhan. Itu Penatua, kata murid itu. Karena kamu tahu, maka tutup mulut. Tan Yun berkata, memutar tangan kanannya, senjata sihir Raja Tao terbaik Chen Kun muncul di tangannya, dan datang ke Han Xing.
Han Xing benar-benar ketakutan. Dalam ingatannya, meskipun Cheng Kun adalah seorang tetua yang besar, dia selalu melihat ke depan dan ke belakang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Cheng Kun benar-benar ingin bunuh diri. Tepat ketika Han Xing meminta belas kasihan, Tan Yun berjongkok di depan Han Xing dan berkata sambil mencibir, "Anjing, aku akan membiarkanmu mati untuk mengerti. Ketika tunanganku dan aku pergi ke kota 3 hari yang lalu, bukankah kamu sombong? Sekarang kamu akan menunjukkan padaku arogansi lain." Han Xing melebarkan matanya, melihat 9 tingkat kehidupan manusia Tan Yun Dao, dan kemudian melihat rambut putihnya. Dia ingat seorang pria dan seorang wanita yang telah dilecehkan oleh dirinya sendiri 3 hari yang lalu. Dia serak dan berkata, "Semua murid mendengarkan perintah, dia tidak." Suara Han Xing tiba-tiba berhenti, terengah-engah. Tapi Tan Yun memegang pistol ajaib dan menusuk tengkoraknya. Semangat mereka hancur di tempat. Engah. Setelah mengeluarkan pistol ajaib dari tengkorak Han Xing, Tan Yun tiba-tiba bergetar dan menjatuhkan darah di pistol itu. Menengok ke belakang, dia melirik 100 murid pintu dalam, "Ingatlah kepada yang lebih tua. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada sesepuh kita akan ditindak sesuai aturan agama, dan tidak ada amnesti untuk pembunuhan." 100 murid segera berlutut dan bersujud, "Ingat, murid." Bersenandung. Tan Yun mendengus dingin. Ketika dia melambai, cincin leluhur di jari Han Xing melonjak ke udara dan membawanya ke tangannya. Tan Yun melepaskan akal sehatnya dan menemukan bahwa cahaya di cincin leluhur adalah batu leluhur terbaik, yang berjumlah 10 miliar. Setelah Tan Yun menerima Zhu Jie dengan sangat puas, dia melihat murid dalam yang dipimpin olehnya dan memerintahkan, "Penatua mencurigai bahwa ketiga tetua itu korup. Mulai sekarang, Anda akan menjaga gerbang di sini. Batu leluhur terbaik yang dikumpulkan akan diserahkan kepada tetua kita." Ada 3 tetua yang mengabaikan aturan dan menerima suap. Ketika sesepuh kembali ke gerbang sekte, dia bertemu dengan master sekte dan merampas kekuatan finansial dari gerbang dalam. "Apakah kamu ingat?" Murid itu dengan hormat berkata, "Saya ingat." "Sehat." Tan Yun mengangguk, meraih tangan Yu Yunxi dan berkata, "Yuaner, ayo pergi." "Oke." Yu Yunxi tersenyum, lalu bangkit bersama Tan Yun Teng, berubah menjadi 2 balok, dan menghilang di hadapan para murid. "Aku ingin mengirim tetua tertua dan kedua pergi." Ratusan murid berlutut satu demi satu. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun dan murid-muridnya berada jauh, murid pertama bangkit dan memberi pesan kepada salah satu muridnya, "Kong Song, kamu harus segera kembali ke pintu sekte dan memberitahu 3 tetua apa yang terjadi hari ini, jadi bahwa ketiga tetua dapat menanganinya lebih awal." "Bagus." Meminta murid-murid Kong Song untuk menyampaikan pesan dan pergi. Pada saat yang sama, Yu Yunxi, yang terbang di atas danau Dongzu, mengerutkan kening dan bingung, "Tan Yun, saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. Menurutmu, karena 100 murid dalam mengikuti Han Xing, mereka pasti Qi dan 3 tetua. Kamu juga dengan sengaja mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Fuchasu dan melapor ke 3 tetua. Jika aku mengharapkannya dengan benar, itu akan didengar oleh 3 tetua. Aku khawatir ketiga tetua akan membunuhmu. Bukankah kamu membahayakan dirimu sendiri?" Tan Yunxing menunjukkan jejak kelicikan di matanya dan berkata, "Saya hanya ingin ketiga tetua melompati tembok, dan kemudian membunuhnya secara terbuka. Hanya ketika 3 tetua meninggal, kekuatan finansial dari pintu dalam berada di tangan kita. Pada saat itu, ketika kita pergi, kita dapat menjarah semua properti dari pintu dalam. Yunxi, jika kamu memikirkannya, Dongzu Shenzong hanyalah murid dalam, yang telah mencapai 50 miliar, dan murid luar telah mencapai 100 miliar. Sushi bulanan yang dialokasikan untuk murid dalam dan murid luar adalah jumlah yang mengerikan. Ditambah dengan kekayaan yang disimpan di aula harta, itu benar-benar iri. Selama kita menjarah kekayaan pintu bagian dalam ketika kita pergi, akan ada cukup banyak batu leluhur kelas atas untuk membuka menara Longjun untuk budidaya dan peningkatan kekuatan yang gila." Mendengar pidato itu, Yu Yunxi menatap Tan Yun dengan kagum dan berkata, "Tan Yun, kamu sangat kuat. Kamu melakukannya selangkah demi selangkah." Tiba-tiba, Yu Yunxi khawatir dan berkata, "Tan Yun, menurut ingatanku,
ayah mertua dari tiga tetua Han Cheng Xuan adalah tetua penegak hukum dari sekte elit murid elit. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya jika kamu membunuh tiga tetua? Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yunsi, jangan lupa bahwa Fang Long, kakak tertua Fang Yuan, adalah tetua tertua dari gerbang elit. Ketika Fang Yuan dan Cheng Kun bersama, Fang Lama memandang rendah kepengecutan Cheng Kun, jadi dia tidak ingin melihatnya. Namun, sekarang dia melihat bahwa saya telah mengubah kepengecutan saya dan Anda memintanya untuk melakukannya. Apakah kamu pikir kita masih takut pada para tetua penegak hukum sekte elit? Setelah mendengar kata-kata Tan Yun, Yu Yunsi penuh kekaguman. Tan Yun, kamu benar-benar hebat. Kamu sudah menemukan tindakan pencegahanmu. Mulut Tan Yun menguraikan senyum percaya diri, saya Tan Yun memerintah dunia surgawi Hongmeng untuk pertama kalinya. Ketika saya kembali dari reinkarnasi untuk kedua kalinya, saya menyatukan tiga dunia surgawi, bahkan seluruh alam semesta yang lebih rendah dan triliunan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Oleh maksud saya, jika saya bahkan tidak bisa menangani masalah ini, apakah itu masih saya? Suara mendominasi Tan Yun tetap ada di benaknya. Yu Yunsi menatap Tan Yun dan sedikit terganggu. Apa masalahnya? Tanya Tan Yun. Yu Yunsi tersenyum. Tahukah Anda, dengan kontak saya yang terus-menerus dengan Anda, saya semakin merasa bahwa Anda maha kuasa. Terima kasih atas pujianmu. Setelah Tan Yun membuang senyumnya, mata bintang itu menunjukkan warna hilang yang kuat. Karena kita merindukan saudari Sen, ayo cepat. Suara Yu Yunsi, yang pandai memahami orang, berkata, saudari Sen, mereka pasti sangat ingin bertemu denganmu lagi. Tan Yun memimpin Yu Yunsi, melepaskan kekuatan angin Tao di tubuhnya, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan pergi ke Danau Dewa Dongsu. Daerah Danau Dongsu terkenal dengan keindahannya, dan tempat terindah di area danau adalah sebuah danau di timur area danau, Danau Dewa Dongsu. 7 hari kemudian, Danau Dongsu Senhu memiliki keajaiban alam. Dikelilingi oleh bebatuan bergerigi, rumput hijau subur dan aroma bunga dan tanaman yang menyegarkan. Itu bisa digambarkan sebagai surga di dunia. Hanya tirai biru muda, seperti mangkuk feris raksasa, membalikkan seluruh Danau Dewa Dongsu, menjadikan surga ini sangkar besar. Di tepi Danau Dongsu Senhu, sebuah paviliun 2 lantai yang indah dan unik dibangun. Di luar paviliun, ada 30 murid perempuan inti Dongsu Shenzong yang memiliki alam leluhur penuh, berdiri dalam 2 baris. Murid perempuan ini melayani dan mengawasi putri Sen Subing. Di pintu masuk Danau Dongsu Senhu, ada juga menara kota. Ada susunan besar di atas dan di kedua sisi menara kota. Jika Anda ingin memasuki Danau Dongsu Senhu, Anda hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, pecahkan arai. Kedua, masuk dari menara. Suara mendesing. Pada saat ini, Tan Yun dan Yu Yunsi dari Yirong Cheng Kun dan Fang Yuan terbang ke udara dan mendarat di luar menara kota. Di kedua sisi menara berdiri 100 murid laki-laki inti dari alam leluhur. Alam leluhur murni sempurna, dipimpin oleh Feng Kong, yang terkuat dari puluhan miliar murid inti. Ternyata yang tertua dari pintu dalam dan kakak tertua kedua datang. Feng Kong membungkuk dan berkata, saya tidak tahu mengapa kedua tetua datang. Tanpa menunggu kata-kata Feng Kong, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng dan segera murid-murid itu tampak kusam. Buka gerbangnya, lalu lupakan semua tentang aku dan tetua kedua. Setelah Tan Yun memerintahkan, Feng Kong membuka gerbang. Pada saat ini, Tan Yun melihat ke Danau Dewa Dongsu di gerbang kota. Tubuhnya bergetar hebat. Lebih dari 300.000 tahun. Saya telah berpisah dari istri saya selama lebih dari 300.000 tahun. Kita akhirnya bisa bertemu hari ini. Sebelum dia menyadarinya, mata Tan Yun dipenuhi air mata. Dia memikirkan istrinya Subing, yang telah dipenjara di sini selama ribuan tahun, dan hatinya seperti pisau. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Subing, jika dia tidak menunggu dirinya sendiri, dia akan bunuh diri dan tidak akan pernah dipenjara di sini. Dia tahu lebih jelas bahwa Subing telah berurusan dengan Fuchasu untuk menyelamatkan wanita lain seperti pembicaraan melamun, yang tidak hanya menyelamatkan wanita lain, tetapi juga kepolosannya. Tan Yun tahu bahwa Subing bisa melakukan semua ini.
Tekanan yang dia tanggung pasti tidak terbayangkan. Setetes air mata keluar dari matanya dan mengalir di pipi Tan Yun. Embusan angin meniup air matanya yang menetes. Yu Yunsi melihat di matanya bahwa dia tidak menghibur Tan Yun karena dia bisa merasakan suasana hati Tan Yun saat ini. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke gerbang kota selangkah demi selangkah. Dia tidak berjalan cepat di tepi Danau Qingqing. Yu Yunsi mengikuti Tan Yun diam-diam dan tidak ingin mengganggunya. Pada saat ini, Feng Kong dan 201 murid inti lainnya di luar gerbang kota melambat satu demi satu dan melupakan apa yang baru saja mereka lihat Tan Yun. Berdengung. Kekosongan itu seperti riak di air. Tan Yun yang pergi jalan-jalan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia melayang ke udara dan terbang dengan kecepatan tinggi di atas danau Dewa Dongsu. Yu Yunsi mengikuti. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Yu Yunsi terbang ke udara dan mendarat di depan paviliun di samping danau. Penatua dan penatua kedua dari gerbang dalam, mengapa kamu ada di sini? Seorang wanita bernama Yang Yuling, pemimpin dari 30, mengerutkan kening dan membungkukkan tubuhnya dan berkata, Tuhan memiliki perintah. Dongzu Senhu adalah daerah terlarang. Tidak ada yang bisa masuk kecuali Tuhan, Tuan kecil dan Tuan muda. Tolong tinggalkan kedua tetua dengan cepat. Murid itu bisa dianggap belum pernah melihatnya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, sebuah suara ketakutan dan familiar datang dari paviliun. Tuan 16, tolong hargai dirimu sendiri, jika tidak, aku akan memberitahu Tuhan tentang godaanmu padaku. Itu suara Subing. Seluruh tubuh Tan Yun gemetar, dan amarah hampir meledak di dadanya. Menurut ingatan Cheng Kun, Tuan muda ke-16 di Subingkou adalah putra bungsu Fucha Su, bekas luka Fucha. Setelah ranah Tao dibangun kembali menjadi murid surgawi Hongmeng. Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng dan mengendalikan 30 murid perempuan seperti Yang Yuling. Tidak ada keraguan bahwa suara itu terdengar dari benak 30 orang, lupakan apa yang Anda lihat hari ini. Berdengung. Segera, dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, permukaan paviliun, yang tingginya ribuan kaki, seperti riak air, dan batas diatur. Dengan perbatasan, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, tidak ada yang akan mendengarnya di luar. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunsi mendorong pintu dan menutup pintu lagi. Pada saat yang sama, lobi di lantai 3 gedung kuno. Sekelompok wanita cantik yang mengguncang dunia tampak ketakutan dan gemetar. Wanita-wanita ini adalah istri Tan Yun, Ji Yuyan, Sen Subing, Namong Yukin, Tang Mengbalu, dan Tai Xianer, Si Hong Xiao, Tang Xinying dan Gong Sun Ruoxi. Tunangan, Suan Yuan Rou, Ouyang Qian Qian, Sue Zian, Feng Qingcheng, Dong Fang Yusu. Dan Sen Suzhen, Zhen Ji, Namong Ruxue, Puisi Murong, Lagu Huixin, Fang Ziking, Bai Lianer. Di antara 20 wanita, hanya Sen Subing yang memiliki kultivasi tertinggi, yaitu 4 tingkat alam leluhur. Wanita lain sama seperti ketika mereka pertama kali memasuki alam leluhur tertinggi, tetapi alam leluhur. Selama 10.000 tahun terakhir, hanya Sen Subing yang memiliki beberapa sumber daya kultivasi, sementara wanita lain tidak. Oleh karena itu, mereka memiliki bakat dan pemahaman, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, Sen Subing berdiri di depan para gadis. Dia dengan marah menunjuk seorang pemuda tampan di depannya dan memarahi, aku akan mengatakannya lagi. Keluar, atau aku akan memberitahu ayahmu tentang hal itu. Tutut, aku takut mati. Fucha Chen memandang Sen Subing, lalu melirik para wanita, dan berkata dengan senyum cabul, kecantikan kecil, selama kamu mencium tuan mudamu sendirian, dan kemudian memiliki kecantikan kecil lagi untuk membuatmu merasa cukup baik. Aku akan berbalik sekitar dan pergi. Saya tidak akan datang lagi dalam setengah tahun. Bagaimana? Kamu sedang bermimpi. Sen Subing hampir bisa menyemburkan api dari matanya yang indah. Aku sedang bermimpi. Hahaha, akan kutunjukkan padamu apakah aku sedang bermimpi. Fucha Chen berkata dengan tegas sambil meringis, dengarkan aku. Ya, ayahku memang mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bersikap kasar padamu jika Sen Subing tidak berjanji padanya untuk menikah dalam waktu 6 bulan.
15 saudaraku bahkan tidak berani menyentuhmu kecuali untuk menggodamu. Sungguh pecundang. Tapi aku berbeda. Aku tidak percaya jika aku menghina salah satu dari kalian, bisakah ayahku membunuhku? Juga, jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan kamu karena kecantikanmu. Hahaha. Selanjutnya, aku akan mengatakannya lagi, kamu pilih. Fu Chachen menunjuk ke kamar kerja dengan senyum cabul dan berkata tak terbantahkan, salah satu dari Anda akan mengambil inisiatif untuk mengikuti saya ke kamar, selama Anda melayani saya dengan baik, saya berjanji untuk tidak datang lagi dalam waktu setengah tahun. Kalau tidak, aku lebih suka dihukum oleh ayahku. Hari ini aku. Mendengarkan kata-kata Fu Chachen, mata indah wanita itu dipenuhi air mata, tetapi tidak ada wanita keras kepala yang meneteskan air mata. Aku akan pergi bersamamu, kata Sen Subing. Kakak Sen, kamu tidak bisa pergi. Sister Sen, jangan. Pada saat ini, air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Kamu tidak bisa. Fu Chachen menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahku lebih suka ditolak olehmu lagi dan lagi daripada menyentuhmu. Kamu ingin aku mencemarkanmu sekali dan mengirimku untuk mati. Sen Subing, aku tidak akan tertipu. Bagaikan dua kacang polong, Sen Suzhen tersenyum dan menunjuk ke arah jalan. Kamu dan Subing hampir sama. Ini lucu, hahaha. Iya, selama kamu bersumpah untuk menepati janjimu, aku akan menjadi milikmu hari ini. Sen Suzhen menyeka air mata dari sudut matanya dan tubuhnya yang halus bergetar hebat. Oke, aku bersumpah demi Fu Chachen. Fu Chachen berkata tanpa ragu, selama Sen Suzhen melayani saya tidak akan pernah melangkah ke Dongzu Senhu lagi dalam waktu 6 bulan. Jika saya melanggar sumpah, saya tidak akan mati. Ikutlah bersamaku. Fu Chachen tersenyum dan datang ke Sen Suzhen, mengulurkan tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan cerah Sen Suzhen. Bang! Saat itu, pintu lobi lantai 3 bangunan kuno ditendang terbuka. Siapa? Fu Chachen tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya merasakan sosok ungu melintas di depannya, dan kemudian ada rasa sakit yang tajam di lengan kanannya. Darah memercik, dan kilatan pedang melewati pergelangan tangan kanan Fu Cha, dan tangan kanannya terputus. Ah! Tanganku! Tanganku! Mata Fu Cha pecah dan dia menangis seperti babi. Bas! Kehampaan bergetar. Ketika bayangan ungu menghilang, itu berubah menjadi Cheng Kun berambut putih dengan jubah ungu. Cheng Kun secara alami dibentuk oleh Tan Yun. Tan Yun mendengarkan suara Fu Chachen yang mengancam para wanita sebelumnya. Matanya merah dan seluruh tubuhnya gemetar. Tanpa diduga, istri, tunangan, dan teman-temannya terpaksa ke ladang ini. Kemarahan ingin menghancurkan dada Tan Yun. Matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya. Saat ini, Sen Suzhen dan Sen Subing memandang Cheng Kun berambut putih di depan mereka, dan semua orang tercengang. Tetapi mereka tahu bahwa pria yang tiba-tiba memotong tangan kanan Fu Chachen bukanlah orang lain, tetapi tetua agung dari pintu dalam. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Cheng Kun harus membantu dirinya sendiri menunggu orang lain. Mereka tidak hanya gagal untuk mengetahuinya, tetapi juga tanda pengamatan yang kaya dari kehilangan tangan kanan mereka. Pada saat ini, Yu Yunxi melangkah ke lobi dan berkata kepada Tan Yun, aku akan keluar dan menonton. Iya, Tan Yun mengangguk. Suara mendesing. Yu Yunxi berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang di pintu lobi di lantai 3. Cheng Kun, apakah kamu gila? Fu Chachen sangat marah dan meraung, apakah kamu ingin memberontak dan berani menyakitiku? Tan Yun memegang pistol ajaib dengan erat dan menutup telinga. Matanya merah dan menatap bekas luka Fu Cha. Suaranya serak dan berkata, binatang. Suara mendesing. Memegang pistol ajaib, Tan Yun menusuk dada kanan jejak Fu Cha dengan kecepatan tinggi. Belum lagi jejak Fu Cha adalah alam Tao, bahkan jika itu adalah alam Tao, itu tidak bisa dihindari sama sekali. Tidak, engah. Dalam teriakan bekas luka Fu Cha, ujung senjata tajam dengan darah yang ditembakkan oleh unit, menembus dada di sisi kanan bekas luka Fu Cha dan menembus lubang berdarah di belakang. Tan Yun memegang pistol ajaib di tangan kanannya dan tiba-tiba mengambil jejak Fu Cha. Cheng Kun, biarkan aku pergi,
Tuan muda. Jika tidak, ayahku tidak hanya akan memotongmu, tetapi juga membunuh istrimu Fang Yuan dan keluargamu. Bekas luka Fucha meraung dan menyemprotkan darah ke mulutnya. Bang! Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menjatuhkan tanda Fucha ke tanah. Fucha Chen bangkit dengan satu tangan dan ingin berlari menuju pintu kayu lobi. Dia takut. Dia benar-benar ketakutan. Pada saat ini, Tan Yun adalah iblis di dalam hatinya. Monster yang memakan orang dan tidak meludahkan tulang. Suara mendesing. Tan Yun maju selangkah dan tiba-tiba mengayunkan senjata ajaibnya. Batang senjata keras itu seperti tongkat yang menghancurkan segalanya dan dengan kejam menarik lutut Fucha. Tidak. Ketika suara pahat yang tumpul dan suara patah tulang yang renyah terdengar, kabut darah memenuhi udara, lutut Fucha terbuka, dan dua kaki berdarah terbang menjauh dari tubuh. Di bawah kekuatan inersia yang besar, dia kehilangan kaki dan tangan kanannya. Tubuhnya seperti batu yang menggelinding dan melesat ke udara menuju pintu. Kakiku, kakiku. Ketika bekas luka Fucha hendak membentur pintu, dia tiba-tiba berhenti di udara. Tapi aku tidak tahu kapan Tan Yun muncul di belakangnya, dan tangan kirinya tiba-tiba menggenggam bahu kirinya. Berderit, berderit. Tan Yun seperti dewa pembunuh. Matanya menunjukkan kilau haus darah. 5 jarinya perlahan mengerahkan diri, dengan bagian darah, menusuk bahu kiri jejak Fucha dan meraih tulang bahunya. Tidak, Cheng Kun, jangan lakukan ini padaku. Fucha Chen menangis kesakitan dan ketakutan dan memohon, selama kau melepaskanku, aku bersumpah aku tidak akan menyusahkanmu. Tidak hanya itu, aku akan merekomendasikanmu kepada ayahku untuk menjadi tetua inti dari gerbang inti. Bagaimana dengan itu? Kamu menginginkan penatua inti, tetapi kekuatannya terlalu jauh lebih besar daripada penatua elit. Cheng Kun. Sebelum tangisan Fucha Chen jatuh, dia berteriak kesakitan lagi, tapi kelima jari Tan Yun meremukkan tulang bahunya. Bang! Selanjutnya, Tan Yun membanting tanda Fucha dari anggota badan yang terbuang ke tanah dan menginjak perut bagian bawahnya. Cheng Kun, apa yang ingin kamu lakukan? Fucha Chen merasa bahwa kaki kanan Tan Yun di perut bagian bawahnya telah bergerak ke bawah, dan matanya melotot ketakutan, dan firasat buruk muncul secara spontan. Tan Yun menunduk menatap bekas luka Fucha dengan mata merah, masih terdiam, tapi tatapan itu membuat Fucha takut bekas luka pipis di celana. Cheng Kun, tidak, tolong jangan lakukan ini padaku. Fucha Chen memohon dengan getir. Tan Yun, yang terdiam, akhirnya berkata, kamu pikir kamu siapa? Jika kamu ingin wanita di sini menciummu, kamu harus menciummu. Jika kamu ingin Sen Suzhen menemanimu, dia harus menemanimu. Apa pendapatmu tentang mereka? Katakan padaku. Mata Fucha Chen ketakutan dan berkata, Cheng Kun, ada apa denganmu? Kamu adalah tetua besar dari pintu bagian dalam sekte Dewa Dongsu. Siapa mereka? Kamu ingin menonjol untuk mereka seperti ini. Ketika Fucha Chen sangat bingung, begitu pula para wanita Sen Subing. Siapa aku? Kamu akan lihat sendiri nanti. Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan menginjak ke bawah. Bo! Dengan suara yang sedikit tidak terdengar, bekas luka Fucha meringkuk kesakitan dan terus berguling. Cheng Kun, kamu makan di dalam dan di luar, aku bersumpah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wah! Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, kedua kekuatan itu masing-masing menyerap tenggorokan dan alis Fucha. Segera, mereka memenjarakan kolam rohnya dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Penatua, mengapa kamu membantu kami? Sen Subing menatap punggung Tan Yun dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tan Yun perlahan berbalik dan menatap Subing. Kilau haus darah di matanya menghilang. Kemudian, dia dipenuhi dengan air mata penyesalan dan permintaan maaf dan memulihkan suaranya. Subing, maaf saya terlambat. Begitu komentar ini keluar, tubuh halus Sen Subing tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, air mata rindu mengalir dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu? Apakah kamu suamimu? Iya, ini aku suamimu. Air mata Tan Yun jatuh di pipinya. Penampilan Cheng Kun setengah baya dengan cepat menjadi muda dan menjadi Tan Yun yang tampan. Melihat Tan Yun di depannya,
Sen Subing dan para gadis tercengang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Aku tidak bermimpi. Sen Subing mengulurkan tangannya dan memegang pipi Tan Yun. Kamu tidak sedang bermimpi. Tan Yun menggoyangkan jarinya dan dengan lembut menyeka air mata Sen Subing. Wow, tiba-tiba, Sen Subing menangis. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, mengepalkan tinjunya, dan terus memukuli punggung Tan Yun. Dia tidak bisa menangis keras. Kenapa kamu ada di sini sekarang, tahu? Karena aku dibawa secara paksa ke alam leluhur tertinggi oleh Fuchasu, aku telah menantikanmu setiap hari selama lebih dari 300.000 tahun. Aku benar-benar lelah. Aku tidak bisa menahan. Mendengarkan tangisan Sen Subing, air mata Tan Yun mengaburkan pandangannya. Dia dengan erat memeluk Sen Subing dan membiarkannya memukulinya. Pada saat yang sama, dia terus mengulangi, "Maaf, saya tidak baik. Saya terlambat." Air mata pria itu tidak menetes ringan, tetapi dia belum mencapai tempat yang menyedihkan. Pada saat ini, suasana hati Tan Yun hampir runtuh, menyalahkan diri sendiri, dan suasana kegembiraan reuni yang kompleks mengikis setiap saraf di tubuhnya. Melihat adegan Tan Yun dan Sen Subing menangis, Ji Yuyan. Dalam hati, mereka juga mendambakan Tan Yun datang lebih awal. Dalam hati, kerinduan mereka pada Tan Yun tidak lebih lemah dari kerinduan Sen Subing pada Tan Yun. Tan Yun, seorang pria yang gigih, bukan hanya suami dan calon suaminya, tetapi juga pilar spiritual mereka. Pada hari-hari di penjara, mereka selalu yakin bahwa orang-orang mereka akan putus asa untuk menemukan diri mereka sendiri dan membawa pulang. Sen Subing, yang sedang menangis, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berhenti menangis dan meninggalkan pelukan Tan Yun. Dia tidak peduli untuk menghapus air matanya. Dia terbakar oleh kecemasan dan berkata, "Tan Yun, berbahaya di sini. Cepat pergi. Aku sudah sangat senang melihatmu." Pada saat ini, mata indah Ji Yuyan dipenuhi dengan air mata. "Suami, saudari Sen benar. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama." Wanita lain juga bergema. "Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang aku di sini, aku yakin bisa membawamu pergi tanpa cedera." Tan Yun berkata dengan tegas. Tapi, ketika Sen Subing hendak berbicara, Tan Yun berkata, "Aku tidak menginginkan apapun sekarang. Aku hanya tahu aku sangat merindukanmu." Sen Subing mengerang pelan, tetapi Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Melihat adegan ini, Sen Suzhen, Zhen Ji, Lagu Huixin, Murong Sishi, Fang Ziqing, Namong Ruksue dan Bai Lianer meninggalkan lobi dan memasuki kamar kerja di sebelah, hanya menyisakan istri dan tunangan Tan Yun. Sen Subing perlahan menutup matanya. Kerinduannya selama lebih dari 300.000 tahun berubah menjadi antusiasme yang tiada taraf. Terlepas dari kehadiran saudara perempuannya, dia mengangkat tangannya yang lembut tanpa tulang, memeluk leher Tan Yun dan menanggapi Tan Yun tanpa emosi. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melonggarkan Sen Subing dan berjalan menuju Ji Yuyan. Wajah Ji Yuyan, yang bisa dihancurkan dengan pukulan, menunjukkan sentuhan rasa malu dan menutup matanya yang indah. Gelombang, Ji Yuyan mengirimkan bas yang menarik di hidung Yao, tapi tangan kanan Tan Yun menahannya dan mencium bibirnya. Setelah Tan Yun meninggalkan Ji Yuyan, dia menatap Suan Yuanrou. "Tan Yun, aku sangat merindukanmu." Bayangan lembut Suan Yuan melintas dan pergi ke lengan Tan Yun. Dia berdiri berjinjit dan mencium Tan Yun dengan bibirnya. Tan Yun dengan erat memeluk wanita yang telah melahirkan seorang wanita untuk dirinya sendiri, dan setetes air mata jatuh dari mata bintangnya. Untuk sesaat, setelah Tan Yun Song membuka Suan Yuanrou, dia berkata dengan tulus, "Ruer, percayalah, tak lama lagi, aku akan mengadakan pernikahan terbesar untukmu dan Qing Cheng, Qian Qian, Yusu dan Xian." "Yah, aku percaya padamu." Mata lembut Suan Yuan yang diwarnai dengan air mata menunjukkan warna kebahagiaan yang tak terbantahkan. Tan Yun berbalik dan berjalan menuju Namong Yukin dengan rambut putih. Dia menyalahkan dirinya sendiri dengan cinta di matanya. "Yukin, kamu telah dianiaya selama bertahun-tahun. Bukan apa-apa. Selama kamu bisa bersatu kembali dengan suamimu, semuanya sepadan."
Namong Yukin datang ke Tan Yun langkah demi langkah. Matanya menunjukkan warna tertekan. Suamiku, mengapa rambutmu putih semua? Apa yang terjadi padamu? Tan Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya menghabiskan terlalu banyak usaha dan energi ketika saya mempelajari kitab rahasia dari 4 seni di kuil Tianmen. Namong Yukin penuh perhatian dan berkata, suamiku, selama bertahun-tahun, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melarikan diri dari sekte dewa yang bahagia dan apa yang kamu alami kemudian, aku tahu bahwa kamu pasti telah mengalami banyak pasang surut. Suamiku, kamu sudah bekerja keras. Kemudian Namong Yukin berdiri berjinjit dan mencium Tan Yun. Tan Yun dengan lembut melepaskan Namong Yukin dan menatap Tang yang membaloni. Segera, dia mengingat adegan yang dia alami dengannya. Membalderdas. Saat Tan Yungang berbicara, Tang Membalderdas tersenyum senang. Dengan suara si Hongxi Yao Jiao, Tang Membalderdas mendorongnya ke Tan Yun. Tan Yun membuka tangannya dan mengangkat si Hongxi Yao. Apakah kamu merindukan suamimu? Iya, si Hongxi Yao sangat menawan, orang mengira suamiku telah melupakanku. Aku melupakan seluruh dunia dan tidak akan pernah melupakanmu, kata Tan Yun. Betulkah? Hati si Hongxi Yao semanis madu. Tentu saja, Tan Yun berkata dengan penuh kasih sayang, selama bertahun-tahun, ketika saya sendirian, saya sering memikirkan masa lalu ketika kami bertemu dan saling mencintai, dan saya merasa bahagia. Apa yang paling kamu ingat? Si Hongxi Yao berkata dengan malu-malu. Tan Yun berkata tanpa ragu, 400.000 tahun yang lalu, selama persidangan Huang Fu Shengzong, saya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Seorang gadis cantik merawat saya selama 10 hari 10 malam. Ketika gadis itu pergi, dia menginjak awan, melihat ke bawah ke arahku dan menanyakan sepatah kata padaku. Aku masih mengingatnya. Dia berkata dengan gelisah, Tan Yun, kamu memiliki sedikit emosi untukku. Kata-kata Tan Yun dan di sini, si Hongxi Yao dalam pelukannya sudah menangis dan terisak. Saya ingat anak muda itu, jawabannya sangat tegas, dia berkata ya. Suamiku, aku tidak menyangka kamu masih mengingat ini setelah sekian lama. Tan Yun berkata sepenuh hati, saya ingat semua yang Anda dan saya alami, belum lagi 400.000 tahun, bahkan jika laut kering dan bebatuan busuk dan dunia sudah tua. Suamiku, aku sangat mencintaimu. Si Hongxi Yao menutup matanya yang indah. Air mata kebahagiaan menembus belenggu kelopak matanya dan menyelinap. Suami, cium aku. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir tipis si Hongxi Yao. Butuh waktu lama untuk pergi. Setelah Tan Yun meletakkan si Hongxi Yao dan melihat apa yang akan dikatakan Tang Membalu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan 2 jari giok kian-kian dan meletakkannya di mulut Tan Yun. Dia mewarnai matanya dengan air mata dan menatap Tan Yun seperti itu. Semuanya diam. Ketika 2 jari gioknya menggerakkan bibir Tan Yun memegang wajahnya yang cantik dengan kedua tangannya dan mencium mulut cerinya. Tang Membaloni tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, karena dia takut dia akan menangis begitu dia membuka mulutnya. Tan Yun dan Tang saling membalu ciuman panjang dan membicarakan pikiran mereka selama lebih dari 100.000 tahun. Ketika Tang Membaloni kehabisan napas setelah dicium, dia melangkah mundur dan berkata dengan suara lembut sambil menangis, memilikimu adalah kebahagiaan hidupku. Tan Yun mengangguk berat dan mencium Tang Xinying dengan erat. Tan Yun memiliki cinta yang tak terlupakan untuk Tang Xinying. Untuk menyelamatkan Tan Yun, dia tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan ayahnya Tang Yongsheng dan dipenjara di penjara. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun dan Gongsun Ruoxi, Dante Xianer, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, Dongfang Yusu dan Sue Zian berbicara tentang kehilangan satu sama lain di jalan mereka. Tan Yun, di mana kamu sekarang? Sue Zian meninggalkan pelukan Tan Yun. Meskipun dia menawan, dia masih memiliki penampilan yang unik dan ceroboh. Alam Tao adalah 9 berat. Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit. Jika kamu menggunakan semua cara, kamu bisa membunuh yang kuat di ranah Raja Tao biasa. Setelah mengetahui kekuatan Tan Yun, para wanita itu terkejut. Suamiku, apakah kamu menemukan bagian bawah dari kultivasimu? Ji Yuyan berkata dengan penuh semangat. Iya,
Aku menemukannya, kata Tan Yun. Kaisar Tao abadi adalah kakekku. Meskipun para wanita telah lama terperangkap di Dongzu Senhu, mereka telah lama mengetahui alasan mengapa Kaisar Tao abadi dan Protos kuno abadi dihancurkan di dunia leluhur tertinggi. Apa? Kaisar Tao abadi adalah kakekmu? Mata indah Ji Yuyan penuh dengan warna yang luar biasa. Iya, itu kakekku. Kemudian, Tan Yun menceritakan seluruh kisah kepada semua gadis, bagaimana dia melarikan diri dari Sekte Dewa yang bahagia dalam beberapa tahun terakhir dan bagaimana dia menjadi Markis Senwu dari dinasti leluhur Sisu. Tentu saja, saya secara khusus menyebutkan bahwa saya bertemu Yu Yunxi, Fang Zixi dan Xin Bingxuan. Dia tidak memberitahu gadis-gadis itu tentang perselingkuhannya dengan Xin Bingxuan dan Fang Zixi. Tan Yun berpikir ini bukan waktunya. Setelah mendengarkan cerita Tan Yun, para wanita tahu betapa sulitnya bagi Tan Yun selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, mata para wanita mengungkapkan kemarahan yang tak terkendali. Tan Yun, setelah saudara perempuanku dan aku pergi dari sini, kita akan berlatih keras. Kepalan tangan Ji Yuyan dan Siang mengepal, dan kemudian kami akan membalas dendam denganmu untuk Protos dan kakek kuno kami yang abadi. Cabut Dongzu Senzong, Dongzu Zuchao, Nanzu Zuchao, Beizu Zuchao dan Senzong yang bahagia. Semua wanita juga setuju satu demi satu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Yuyan, aku pernah membiarkanmu membunuh musuh lebih dari sekali. Meskipun aku tahu kamu sukarela dan tidak ingin menjadi beban bagiku, itu berbeda sekarang. Musuh kita terlalu kuat, baik dalam kekuatan maupun latar belakang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi ke medan perang untuk membunuh musuh lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kecelakaan. Di alam semesta yang lebih rendah, kamu terlalu banyak membantuku. Sebagai laki-lakimu, izinkan aku untuk egois sekali. Aku ingin kamu hidup dalam damai. Setelah balas dendamku di masa depan, kita bisa menghabiskan sisa hidup kita bersama. Mendengar pidato tersebut, meski para wanita berjanji tatap muka, entah apa yang mereka pikirkan di dalam hati. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, memandang Ji Yuyan dan berkata, Yuyan, sejauh yang saya tahu, itu adalah dinasti leluhur Dongzu, dinasti leluhur Beizu, dinasti leluhur Nanzu dan Senzong yang penuh kebahagiaan yang membunuh rakyat saya. Bagaimana bisa ada lebih banyak lagi? Dongzu Senzong. Ji Yuyan berkata dengan nada tertentu, suamiku, kamu tidak mungkin salah. Ada Dongzu Senzong. Namun, pada saat itu, Dongzu Senzong khawatir bahwa keempat kekuatan itu tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Senzu kuno abadi kita, jadi dia mengambil bagian dalam pengepungan dan penindasan Senzu kuno abadi atas nama dinasti leluhur Dongzu. Begitulah, mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuhnya. Dongzu Senzong, kebencian baru dan kebencian lama, aku akan menghitung bersamamu. Setelah dia mengambil keputusan, Tan Yun menyaring seberkas bencana alam abadi ke dalam pikirannya oleh 4 orang kuat dari Kaisar Dongzu, Kaisar Beizu, Kaisar Nanzu dan Huyanzang, yang menyebabkan perampokan Protos kuno yang abadi, dan mereka memberitahu wanita tentang berita. Tan Yun berkata, Yuyan, untungnya, setelah kamu naik ke alam leluhur yang tinggi, kamu dipenjara di sini dan tidak bisa berlatih secara normal. Jika tidak, setelah kamu dipromosikan ke alam, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ji Yuyan juga memiliki palpitasi yang berkepanjangan. Pada saat ini, Sen Subing khawatir dan berkata, suamiku, kamu tidak boleh membawa kami pergi sekarang. Jika tidak, Fu Chasu akan datang ke alam semesta yang lebih rendah untuk melampiaskan amarahnya ketika dia melihat bahwa kami telah melarikan diri. Pada saat itu, keluarga kita di alam semesta yang lebih rendah akan berada dalam bahaya. Para wanita setuju dengan Sen Subing satu demi satu. Kau benar, kata Tan Yun. Aku benar-benar tidak bisa membawamu sekarang, jika tidak, alam semesta yang lebih rendah akan menanggung kemarahan Fu Chasu dan mati. Aku tidak bisa menerimanya. Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan? Sen Subing berkata dengan cemas, dan para wanita juga menatap Tan Yun dengan penuh tanya. Tan Yun memandang para wanita dan berkata, jadi saya membutuhkan kerja sama Anda. Saya bisa tinggal di sini paling lama 6 bulan.
Saya akan membawa Anda pergi dalam waktu 6 bulan. Dalam 6 bulan terakhir, saya akan memasuki Dongsu Senzong dan mencoba untuk mendapatkan cukup batu leluhur kelas atas, mengaduknya, dan kemudian saya akan menciptakan ilusi semua kematian Anda dan membingungkan Fuchasu. Selama Fuchasu mengira kamu sudah mati, dia tidak akan meragukan bahwa seseorang menyelamatkanmu, apalagi bertarung melawan alam semesta yang lebih rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana melakukannya. Aku punya rencana untuk memastikan semuanya aman. Ji Yuyan mengangguk, kami semua mendengarkanmu. Tan Yunsing mengedipkan matanya dan berkata, Su Bing, setelah aku pergi nanti, kamu memberitahu para murid di luar paviliun untuk memberitahu Fuchasu bahwa kamu setuju untuk menikah dengannya dalam waktu setengah tahun. Namun, kamu harus berjanji pada Fuchasu bahwa tidak ada yang akan masuk ke Danau Dewa Dongzu untuk mengganggumu dalam waktu setengah tahun. Serahkan sisanya padaku. Sen Subing mengangguk berat, oke, ikuti saja rencanamu. Namun, Tan Yun melangkah maju, memeluk pinggang Sen Subing dan berkata, apakah kamu tidak mengenal saya? Selama saya ingin melakukan sesuatu, saya tidak dapat melakukannya. Fuchasu, seekor anjing, tidak hanya mencegah kita untuk bersatu kembali selama ratusan ribu tahun, tetapi juga membiarkan Dongsu Senzong berpartisipasi dalam pembunuhan orang-orang kita lebih dari 80 juta tahun yang lalu. Cepat atau lambat, saya akan menghitung bersamanya. Aku akan membiarkan darah Dongsu Senzong mengalir ke sungai tanpa meninggalkan ayam dan anjing. Sen Subing dengan lembut bersandar di pelukan Tan Yun, saudara perempuan saya dan saya percaya pada Anda. Dalam hati saudara perempuan kita, suami saya adalah pahlawan yang gigih bagi semua orang di dunia. Kamu harus berjanji pada saudari kita bahwa setelah memasuki Dongsu Senzong, kamu harus ekstra hati-hati dan tidak. Oke, aku berjanji padamu, aku berjanji, kata Tan Yun. Setelah Sen Subing meninggalkan lengan Tan Yun, dia melihat tanda Fucha di tanah dengan jijik, apa yang harus dia lakukan? Aku akan bertanya padanya dulu. Tan Yun berkata dan datang ke bekas luka Fucha. Saat ini, Fucha Xian, yang anggota tubuhnya ditinggalkan, linci dilarang dan tidak dapat diekspor, menatap Tan Yun dan matanya sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria di depannya bukanlah Cheng Kun, tetapi pria dari para wanita ini. Wah! Di antara jemari Tan Yun, segumpal zuli menancap di tenggorokan jejak Fucha. Setelah dia bisa berbicara, dia berkata dengan suara gemetar, Tan Yun. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu ingin tahu apa-apa, katakan saja. Aku akan memberitahumu. Ekspresi Fucha Chen tiba-tiba menjadi kusam ketika dia memohon belas kasihan, tetapi Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng. Siapa yang tahu kapan kamu datang ke Dongsu Senhu? Tanya Tan Yun. Hanya para murid yang menjaga Danau Dewa Dongsu yang melihatnya. Fucha Chen menjawab. Mengapa kamu begitu yakin bahwa tidak ada orang lain yang menemukan kamu datang? Tanya Tan Yun. Fucha Chen berkata dengan jujur, karena ayah saya menyuruh saya dan 15 saudara laki-laki saya untuk datang ke Dongsu Senhu kurang dari setengah tahun, jadi ketika saya datang, saya sengaja menyelinap. Bagus, sangat bagus. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun memenggal kepala Fucha dengan pisau zuli. Ketika jiwa Tao dan janin Tao baru saja muncul dari tengkorak, mereka dimusnahkan oleh Tan Yun. Segera, Tan Yun menyingkirkan kepala bekas luka Fucha dan melepaskan nyala api Hongmeng untuk membakar tubuh dan darah tanpa kepala bekas luka Fucha. Tuan, saya hanya sukses kecil dari tingkat Tao, dan Binger hanyalah puncak tingkat Tao. Saya tidak dapat membantu Anda lagi. Api Hongmeng berubah menjadi rok ungu dan hati ungu berkabut, dan dia berkata dengan nakal, haruskah Anda menemukan kami api? Tan Yun berkata sambil tersenyum, itulah alam. Jangan khawatir. Dongsu Senzong adalah kekuatan terbesar di Dongsu Sensu. Secara alami ada nyala api es dan api di pintu sekte. Hihi, itu bagus. Zixin sangat senang. Kemudian, setelah memberi hormat kepada para wanita, dia mengebor ke telapak tangan Tan Yunyu. Tan Yun memandang para wanita dengan enggan dan berkata, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Yunsi dan aku harus pergi. Yah, kata Sen Subing, Yunsi Gui adalah apel Kaisar Shizu,
Tetapi dia bersedia mengambil risiko denganmu. Kamu harus melindungi orang lain. Saya akan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, aku pergi. Kamu bisa menungguku di sini dengan tenang. Ketika Tan Yun berbalik untuk pergi, Sen Subing menangkapnya, berjinjit dan mencium Tan Yun. Virtuous membantunya merapikan jubah ungunya, hati-hati. Setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan kepada para wanita, Yi Rong menjadi cengkun. Ketika dia melangkah keluar dari lobi lantai 3, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya menunjukkan warna yang sangat khawatir, dan berbisik pada dirinya sendiri, Subing, mereka semua menemukannya. Di mana kamu, Chang Sun Xuanqi?